Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Andriani dan Yudi Feriawan. Hari ini kita akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Akuntansi Transaksi Investasi Musyarakah. Definisi musyarakah IAI dalam PSAK nomor 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Transaksi musyarakah dibagi menjadi dua. Yang pertama, musyarakah hak milik atau syirkatu amlak adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan. Musyarakah akad syirkatul uhud adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, musyarakah akan dapat diklarifikasikan atas musyarakah inan, musyarakah abdan atau syirka usaha, musyarakah wujuh, musyarakah muwaddoh. Pengawasan syariah transaksi musyarakah. Pengawasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi musyarakah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah. Yang kelima, memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah. Yang terakhir, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Alur transaksi musyarakah. Yang pertama, negosiasi dan akad musyarakah. Yang kedua, pelaksanaan usaha produktif. Yang ketiga, pembagian hasil usaha atau keuntungan sesuai nisbah. Kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung sesuai modal. Negosiasi dan akad musyarakah dilakukan oleh bank syariah sebagai mitra pasif dan nasabah sebagai mitra aktif. Sedangkan pembagian hasil usaha, bank syariah menerima laba, menerima kembalian modal, sedangkan nasabah hanya menerima porsi laba. Teknis perhitungan dan penjualan transaksi musyarakah. Contoh, pada tanggal 2 Februari Bu Nusibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi atau membeli padi, menggiling, selanjutnya menjual beras dengan Bank Murni Syariah atau BMS dengan skema musyarakah sebagai berikut. Nilai proyek sebesar 80 juta, kontribusi bank sebesar 60 juta, pembayaran tahap pertama sebesar 35 juta dilakukan pada tanggal 12 Februari, pembayaran tahap kedua sebesar 25 juta dilakukan pada tanggal 2 Maret. Kontribusi Bu Nusibah sebesar 20 juta. Nisbah bagi hasil Bu Nusibah sebesar 75%, sedangkan BMS 25%. Periode 6 bulan. Biaya administrasi sebesar 600.000, 1% dari pembiayaan bank. Objek bagi hasil laba bruto selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Skema pelaporan dan pembayaran porsi bank setiap 3 bulan atau 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus. Skema pelunasan pokok musyarakah pemanen dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus. Berdasarkan PSK 106, musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Musyarakah menurun atau musyarakah mutahisyah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Penjurnalan transaksi musyarakah. Tanggal 2 bulan Februari, debit pos lawan komitmen administrasi pembiayaan berkurang sebesar 60 juta. Kredit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan bertambah sebesar 60 juta. Debit kas rekening nasabah Bu Nusibah berkurang sebesar 600.000. Kredit pendapatan administrasi bertambah sebesar 600.000.
saat penyerahan investasi musyarakah oleh bank kepada nasabah. Dalam kasus Bu Nasibah di atas, misalnya pada tanggal 12 Februari bank mentransfer sebesar 35 juta ke rekening Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret Bank Syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar 25 juta. Jurnalnya adalah pada tanggal 12 Februari, debit investasi musyarakah berkurang sebesar 35 juta, kredit kas atau rekening nasabah bertambah sebesar 35 juta, debit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan bertambah sebesar 35 juta, kredit pos lawan komitmen administrasi pembiayaan bertambah sebesar 35 juta. Pada tanggal 2 Maret, debit investasi musyarakah berkurang sebesar 25 juta, kredit kas atau rekening nasabah bertambah sebesar 25 juta, debit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan bertambah sebesar 25 juta, kredit pos lawan komitmen administratif pembiayaan bertambah sebesar 25 juta. Saat penerimaan bagi hasil, bagian bank berikut adalah realisasi laba bruto usaha Bu Nasibah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus. Pada masa panen pertama, jumlah laba bruto 14 juta, porsi bank 25% sebesar 3.500.000. Tanggal pembayaran bagi hasil 2 Mei. Pada masa panen kedua, jumlah laba bruto sebesar 16 juta, porsi bank 25% sebesar 4 juta, tanggal pembayaran bagi hasil 2 Agustus. Transaksi di atas dapat diklarifikasikan dalam dua bentuk. Masa panen 1, penerimaan bagi hasil pembayaran dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Masa panen 2, penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Yudi. Saya persilakan. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersama dengan pelaporan bagi hasil. Tanggal 2 bulan 5, debit kas atau rekening nasabahnya berkurang, kredit pendapatan bagi hasil masyarakatnya bertambah. Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Tanggal 2 bulan 8, debit tagihan pendapatan bagi hasil masyarakatnya berkurang 4 juta rupiah, kredit pendapatan bagi hasil masyarakat akrualnya yaitu bertambah. Debit tanggal 2 bulan 8, debit kas atau rekening nasabahnya berkurang, kredit tagihan pendapatan bagi hasil masyarakatnya bertambah. Saat akad berakhir, nasabah pembiayaan mampu menggunakan modal musyarakah bank pada tanggal 2 Agustus. Saat jatuh tempo, Bu Nasibah melunasi investasi musyarakah sebesar 60 juta, maka jurnal transaksi tersebut adalah pada tanggal 10 bulan 5, debit kas atau rekening nasabahnya berkurang 60 juta, kredit investasi musyarakahnya bertambah 60 juta. Rekening debit utang investasi masyarakat jatuh tempo berkurang, kredit investasi masyarakatnya bertambah. Investasi transaksi masyarakat dengan menggunakan aset non kas. Dalam kasus PTWR di atas, misalkan pembayaran tahap pertama tanggal 20 Februari dilakukan dalam bentuk aset non kas. Bank Syariah menyalakan peralatan penggilingan padi untuk menambah kapasitas produksi Bu Nasibah. Aset non kas tersebut memiliki nilai wajar 35 juta rupiah. Berdasarkan pencatatan bank, peralatan milik bank tersebut memiliki aset bank dengan nilai buku 34.100.000 rupiah. Tanggal 2 bulan 3, debit investasi masyarakatnya berkurang, debit akumulasi penyusutannya yaitu berkurang sebesar 400.000 rupiah, kredit aset non kasnya bertambah 34.500.000, kredit keuntungan tangguhannya bertambah sebesar 900.000 rupiah. Misalkan pada kasus di atas dengan lama angka 6 bulan dan bank melakukan amortisasi setiap bulan, maka jurnal amortisasi keuntungan setiap bulan adalah sebagai berikut. Debit keuntungan tangguhannya bertambah sebesar 150.000 rupiah, kredit keuntungannya bertambah sebesar 150.000 rupiah. Nilai wajar aset non kas lebih rendah dari nilai buku. Dalam kasus PTWR di atas, misalkan pembayaran tahap pertama tanggal 20 Februari
dilakukan dalam bentuk aseton kas. Bank Syariah melakukan peralatan penggilingan padi untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha Punasiba. Aseton kas tersebut memiliki aset non wajar sebesar 35 juta. Berdasarkan pencatatan bank peralatan milik bank tersebut memiliki aset bank dengan nilai buku Rp34.100.000. Harga perolehannya yaitu Rp34.500.000 dan akumulasi penyusutannya Rp400.000. Pada tanggal 2 bulan 3, debit investasi musyarakahnya berkurang sebesar Rp33.500.000. Debit akumulasi penyusutannya berkurang Rp400.000. Debit kerugiannya berkurang sebesar Rp600.000. Kredit aseton kasnya bertambah Rp34.500.000. Nilai wajar aseton kas lebih rendah dari nilai buku. Kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Misalkan pada pagi hasil panen kedua dilaporkan tanggal 2 Agustus bahwa Punasiba mengalami kerugian karena terkena bencana alam banjir bandang yang mengenai gudang penyimpanan berasnya. Sesuai dengan ketentuan musyarakah, kerugian yang diakui bank adalah sesuai porsi bank. Perhitungan porsi tanggung jawab bank adalah porsi tanggung jawab bank sama dengan investasi bank dibagi total investasi musyarakah dikali Rp1 juta. Investasi banknya sebesar Rp60 juta dibagi Rp80 juta dikali Rp1 juta sama dengan Rp750.000. Jurnalnya adalah debit kerugian musyarakahnya bertambah Rp750.000, kredit penyelesaian kerugian investasi musyarakahnya bertambah Rp750.000. Dengan demikian, jurnal saat Punasiba mengembalikan modal musyarakah pada waktu jatuh tempo adalah debit kas atau rekening nasabahnya bertambah, debit penyelesaian kerugian investasi musyarakahnya bertambah, kredit investasi musyarakahnya berkurang. Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola. Misalkan pada hasil panen kedua dilaporkan pada tanggal 2 Agustus bahwa Punasiba mengalami kerugian Rp1 juta. Setelah diteliti, kerugian disebabkan oleh kesalahan Punasiba. Dalam hal ini tidak ada jurnal karena kelalaian nasabah dan kerugian ini tidak berpengaruh pada pembayaran modal investasi masyarakat pada bank syariah. Pelunasan investasi musyarakah secara bertahap. Misalkan pada kasus Punasiba di atas disepakati bahwa pengembalian pokok dilakukan setiap tanggal 2 mulai bulan April hingga Agustus, 5 bulan dengan jadwal dan realisasi pengembalian sebagai berikut. Tanggal 2 April jumlah pokok pembiayaan yang dikembalikan yaitu Rp15 juta. Jatuh temponya tanggal 2 April. Pada tanggal 2 April Rp20 sebesar Rp15 juta. Tanggal pembayarannya yaitu 2 April 2020. Pengembalian pokok atau bulan serta pembiayaan bulan pelunasan yaitu Rp60 juta dibagi 5 yaitu sebesar Rp50 juta. Jurnal pembayaran cicilan pokok pembiayaan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Pada tanggal 2 bulan 7, debit kas atau rekening nasabahnya berkurang, kredit investasi musyarakahnya bertambah. Debit kas atau rekening nasabahnya berkurang Rp50 juta, kredit investasi musyarakahnya bertambah Rp50 juta. Debit kas atau rekening nasabahnya berkurang Rp15 juta, kredit investasi musyarakahnya bertambah Rp15 juta. Jurnal pembiayaan cicilan pokok pembiayaan melewati jadwal yang disepakati. Pada tanggal 2 bulan 7, debit piutang musyarakah jatuh temponya berkurang Rp15 juta, kredit investasi musyarakahnya bertambah. Pada tanggal berikutnya, debit kas atau rekening nasabahnya berkurang Rp15 juta, kredit piutang musyarakah jatuh temponya Rp15 juta. Pada tanggal 2 bulan 8, debit piutang musyarakah jatuh temponya berkurang Rp15 juta, kredit investasi musyarakahnya bertambah Rp15 juta. Pada tanggal 12 bulan 8, debit kas atau rekening nasabahnya berkurang, kredit piutang musyarakah jatuh temponya bertambah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.